Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Mana kabarnya? Siapa yang tidak masuk? Sultan, Melin, Dio, sama Ya. Ya, sebelum mulai pelajaran, marilah kita berdoa dulu ya. Berdoa mulai. Ya, selamat pagi anak-anak. Kali ini materi di kelas ya. Di kelas. Kira-kira apa materinya tahu? Kira-kira apa materi? Ya, tadi melihat ya. Ya. Ya, materi kali ini adalah apa itu? Sudah tahu apa itu? Rokok tahu? Rokok tahu? Siapa yang ngerokok? Mana Dio? Sultan. Kemudian minuman keras. Siapa yang tahu minuman keras? Apa contohnya? Anggur. Alkohol itu zatnya, mereknya. Anggur. Merah. Ya, itulah ya. Kemudian yang dimaksud dengan nafsa. Itu singkatan nafsa itu. Ya, narkotika, psikotoprika, sana zat adiktif. Ya. Semua itu berbahaya. Tahu gambarnya itu? Orang teler. Lama-lama mati. Ini nanti yang kita pelajari, inilah materi yang akan kita pelajari. Bahaya merokok, bahaya minuman keras, bahaya nafsa bagi kesehatan. Nah, itulah. Dan pencegahannya bagaimana? Kita nanti lagi. Bahaya merokok bagi kesehatan ya. Marilah kita bahas yang pertama adalah bahaya merokok. Apa kira-kira bahayanya bagi kesehatan? Masuk paru-paru. Apa lagi? Jantung. Apa lagi? Merusak kantong. Merusak kantong. Apa kandungan dalam rokok? Pertama, nikotin. Apa tahu nikotin? Tidak tahu. Racun menyebabkan ketagihan. Inilah yang membuat orang merokok tidak bisa berhenti merokok. Hah? Alhamdulillah tidak ngerokok. Pak Dani dulu diwanti-wanti sama Bapak. Awas jangan ngerokok. Saya coba ngerokok dulu, tapi bukan di serop gitu. Karena tidak tahu kan. Akhirnya tidak bisa ngerokok, tidak bisa. Kemudian yang kedua, tidak bergaul dengan orang rokok. Jadi Pak Dani dulu ada warung, sekolah SMP ya, ada warung, di situ yang pembelinya merokok semua. Pak Dani nggak beli di warung itu. Pak Dani takut beli di warung yang tidak ada anak-anak ngerokok. Takutnya nanti beli di sana, diajak, ayo coba ngerokok. Ya, gitu kan. Ya Pak Dani itu, alhamdulillah sampai sekarang Pak Dani tidak merokok. Kemudian merusak jantung dan paru-paru. Kenapa bisa merusak jantung dan paru-paru? Asap yang kita hirup masuk ke paru-paru, masuk ke aliran darah ke seluruh tubuh. Ya. Masuk ke aliran darah dan itu merusak bukan cuma bukan hanya paru-paru, semua yang kena aliran darah dan ada zat kandung rokok itu bisa merusak. Nah, ini contohnya
paru-paru. Ini paru-paru bukan perokok. Ini paru-paru yang ngerokok. Kebanyakan orang perokok berhenti ketika paru-parunya sudah kayak gini. Saya Pak Dani menemukan beberapa orang yang sudah hampir meninggal, periksa ke dokter, dicek paru-parunya kayak gini, baru berhenti rokok. Kalau masih kalian merokok, masih gini, nanti lambat laun akan seperti, kalau sudah ngap di oksigen, batuk darah, dan sebagainya macam, baru mau berhenti ngerokok. Kebanyakan orang sudah kalau kayak gini, berhenti ngerokok. Kemudian kedua, kandungan tar. Setelah nikotin, tar. Apakah itu tar? Bahan kimia beracun. Uap padat. Penyebab endapan warna coklat. Nah, inilah. Penyebab coklat ini adalah tar. Yang bikin coklat adalah tar. Ini karena tidak ngerokok, bagus paru-parunya. Karbon ketiga, karbon monoksida. Tahu karbon monoksida? Asap beracun, apa lagi? Tahu karbon monoksida contohnya selain ada di rokok, itu ada di lingkungan. Ya bagus. Salah satunya asap pada knalpot sepeda motor, kandungannya monoksida. Itu sama kandungan dengan asap yang ada di rokok. Gas beracun mengakibatkan kekurangan kemampuan darah membawa oksigen ke otak dan ke seluruh tubuh. Jadi, kalian kalau keracunan gas monoksida, itu di dalam darah itu tidak bisa mengikat oksigen. Karena gas itu sudah nempel pada darah, oksigen mau nempel tidak bisa. Akhirnya tubuh kalian kekurangan oksigen, otak kekurangan oksigen, bisa meninggal. Ada di berita, orang meninggal gara-gara keracunan gas monoksida genset. Ada, dikatakan hidupin genset, ruangan tertutup, tidak dibuka, oksigen monoksidanya terhirup, keracunan, meninggal. Karena tidak bisa ikat oksigen. Darah kamu yang terikat karbon monoksida tidak bisa mengikat oksigen. Oksigen tidak bisa nempel ke darah. Akhirnya tidak ada oksigen dalam tubuh. Nah, ini sel darah. Sel darah, ini sel darah, ya kan? Karbon monoksida ini yang merah ini, yang merah. Yang hitam. Yang merah ini hemoglobin. Ya. Kemudian oksigen mau masuk tidak bisa karena hemoglobinnya sudah ditempelin monoksida. Akhirnya di dalam darah tidak ada kandungan oksigen. Akhirnya kamu bisa keracunan dan meninggal. Itu pencegahan. Bagaimana pencegahannya? Nah, terus apa lagi? Hah? Ya, salah satu menjauh. Ya betul, tidak bergaul dengan orang yang merokok. Karena awal mulanya merokok itu coba bergaul dengan orang merokok. Marilah cobalah. Coba lu dari nah. Setelah kamu terhirup gasnya dan enak, wah, kok enak ketagihan. Nah, itu nikotinnya sudah bekerja itu. Kamu akhirnya kecanduan. Nyoba lagi. Nah, kalau sudah kecanduan kamu tidak bisa berhenti. Mau berhenti tidak bisa. Posang, acailan, pae, apa dan segala macam. Jadi ini dibilang narkotika kecil. Rokok itu narkoba kecil. Kemudian menyibukkan diri dengan kegiatan positif apa saja? Kegiatan positif. Olahraga, ngaji, belajar, bantu orang tua, sholat dan segala macam yang positif. Yang negatif, ya kebalikan adalah tidak sholat, bergaul dengan iyalah tidak ada manfaatnya. Menaati nasihat orang tua dan guru. Jadi apa yang dilarang oleh guru itu pasti baik oleh kalian. Pasti itu tidak baik. Dan guru dan orang tua ya, guru dan orang tua. Jangan ke sana, jangan ke sini, jangan itu berarti kamu itu tidak baik. Nah, lakukan ini berarti itu baik. Karena orang tua itu sudah menjalani kehidupan lebih awal dari kalian. Orang tua dulu seperti kamu juga, kecil pernah nakal, pernah gini sampai sudah tua dewasa dia tahu oh ini jalan tidak benar. Jadi anaknya dibimbing kepada jalan yang benar. Ini tidak boleh nak, ini boleh ini. Karena orang tua sudah menjalani duluan, ya. Orang tua juga pernah nakal seperti kalian. Pak Dani juga
pernah nakal, pernah ini dan segala. Nanti kalau sudah dewasa sudah ngerti, tahu oh ini tidak boleh, akhirnya ditularkan ke anak. Rajin beribadah, ya. Apa ibadah? Sholat, ngaji, puasa, dan segala macam yang dimintakan oleh agama dan dijauhi itu. Sekarang beralih ke minuman keras. Yang dirokok ada pertanyaan? Ngerti? Jadi yang ngerokok gak ada yang masuk sekarang yang ngerokok? Gak ada. Hah? Sebelum Anda kecanduan, berhenti sejak sekarang ngerokok. Kalau ditanya kepada Bapak, Pak, kenapa kamu tidak berhenti merokok? Tak bisa, Cong. Ambu lah tak bisa. Berat orang ambu ngerokok, bro. Meskipun orang yang sudah kena penyakit paru-paru, mau berhenti susah. Tapi ingat ke penyakitnya, jangan ambu. Susah, karena sudah tercandu. Ya itulah silent. Tak konsentrasi, meng pada sampai coro, ya. Kemudian minuman keras. Ini minuman apa? Es batu. Es batu apa? Bukan. Dry es. Ya, ada dua perbandingan. Mana yang minuman keras? Kenapa? Ini kan es batu keras. Kenapa gak disebut minuman keras? Kalau ditanya bahannya yang keras, minuman keras yang ini cair, ya ini keras ya. Tapi kalau ditanya rasanya, zat efeknya keras ini. Kalau kamu minum ini seperti minum api terbakar, katanya. Pak Dani tidak pernah nyoba. Ke orang yang sudah minum ini, dia mulutnya, tenggorokannya, perutnya kayak terbakar, panas, keras. Karena ini kandungannya alkohol. Ya. Pak Dani juga gak ngerti. Mereka yang minum juga ngerti. Karena setan paling ya, setan mas coba minum. Karena ini salah satu efeknya juga membuat ketergantungan. Ini pertama coba-coba kamu teman dengan orang ngompol nongkrong di warung, ada minuman yang baunya menyengat, kamu tidak tahu apa, coba ini minuman ini. Kalau bau menyengat itu jangan minum, kayak cuka baunya, itu alkohol. Kamu diminum, set, kamu fly, teler, gini, mabuk, kamu ketagihan, akhirnya enak. Kalau tidak minum, posang. Mabuk, teler, gini. Pertamanya ya karena pergaulan. Kalau orang suruh minum, paksa, minum, tidak mau. Awalnya pergaulan. Minuman keras adalah minuman yang mengandung alkohol. Apapun yang mengandung alkohol, hukumnya haram diminum. Sprite tidak mengandung alkohol. Tidak. Alkohol itu terbuat pertama dari gula yang manis itu difermentasi, dikasih ragi. Setelah itu gulanya menjadi alkohol. Setelah alkohol itu jadi cuka. Jadi cuka itu sebelumnya adalah alkohol, tapi cukanya halal. Sebelum itu yang haram. Sebelum jadi cuka itu seperti apa ya? Laang. Kamu tahu kalau jalan di Madura ke Surabaya di pinggir jalan ada jual minuman laang, itu dari gula aren, netesnya itu, airnya itu manis kan? Manis. Itu selang berapa hari dia akan menjadi alkohol. Dikasih ragi jadi alkohol, dia jadi minuman tua memabukkan. Setelah itu dibiarkan akan menjadi cuka. Cuka tidak jadi apa-apa lagi. Finish terakhir adalah cuka. Itu halal kalau sudah cuka, tapi sebelumnya alkohol itu memabukkan. Bahaya minuman keras. Melemahkan jantung. Jantung kamu denyutnya normalnya sekian detik per menit. Ketika kena alkohol dia akan menjadi lemah. Denyutannya lemah, aliran darah ke tubuh kurang, kamu lemas, teler, gak semangat kerja, tidur,
sakau. Gitu. Kemudian mengganggu pernafasan. Apa contohnya? Sesak nafas. Mengganggu pernafasan, sesak karena sudah jantungnya lemah, oksigennya tidak ngalir ke seluruh tubuh, pernafasannya terganggu, akhirnya sesak nafas. Habisan baterai. Ya, kemudian selanjutnya merusak. Tolong ya. Nanti kalau Pak Dani bilang neck ini tekan ya. Ini kan kehabisan baterai. Kalau bilang neck lanjut ini ya tekan ya. Tanah yang merusak hati dan selaput lendir lambung. Hati itu tugasnya kan menetralisir racun. Kalau ada alkohol, hati akan berusaha menetralisir alkohol, akan berusaha menjadi baik di tubuh, tidak bisa. Akhirnya hatinya yang tuh. Ya, bagus. Bagus, IPA-nya top jempol. Dan selaput lendir lambung. Lambung karena minuman itu keras panas, lambung kamu kena. Selaput lendir yang tipis-tipis itu kena alkoholnya, rusak. Next, lanjut. Pembengkakan otak. Otak kamu gimana kalau bengkak? Biasanya otaknya kamu itu normal itu karena pengaruh alkohol bisa bengkak. Kalau sudah otaknya rusak, mati sudah, dead. Selanjut, next. Nah, ini adalah siapa yang bukan muslim di sini? Semuanya muslim. Kalau muslim berarti beriman dengan ayat-ayat Allah. Inilah ayat-ayat Allah, peringatan kepada manusia. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman khamr. Khamr ini minuman keras, narkoba, narkotika, dan segala macam. Berjudi, tahu berjudi? Nah, berkurban untuk berhala, patung. Kalau orang dulu berkorban itu disembelih anaknya sendiri, kambing, dan segala macam disembahkan untuk berhala. Mengundi nasib dengan anak panah. Nasib bengkok apa? Anak panah. Ting, oh buruk. Tepak ka buruk ketepatan. Oh nasib bengkok buruk lagi. Nah, itu mengundi nasib dengan anak panah. Adalah perbuatan keji termasuk perbuatan setan. Jadi orang yang minum khamr, judi, dan mengundi nasib itu temannya setan. Apa tugasnya setan? Karena setan sudah dikutuk oleh Allah masuk neraka, dia berjanji kepada Allah akan membawa manusia juga masuk neraka. Salah satunya tipuannya gini, diajak dia minum khamr. Makanya kamu tanda tanya, kenapa sih orang itu mau minum khamr? Ya karena setan inilah tugasnya. Maka jauhilah perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Allah merintahkan suruh jauhkan. Biar kamu beruntung di dunia dan beruntung di akhir. Next langsung. Lanjut. Pencegahan bahaya minuman keras. Lanjut. Next. Penyuluhan. Tahu penyuluhan? Seperti inilah Pak Dani menjelaskan ini penyuluhan. Ya. Penjelasan kepada kalian biar paham apa itu bahayanya. Ya, lanjut. Melarang penjualan percuma. Hei, minuman keras haram. Hei, minuman keras dilarang, tapi yang jual masih ada. Nah, itu sama dengan bohong. Lanjut. Segera bertobat. Bagi yang sudah minum segera bertobat sebelum Allah mengazabnya di kubur, di neraka. Baru mau bertobat. Sebelum meninggal tobat. Allah itu Maha Pengampun. Sebesar gunung, sebesar lautan dosa kamu, sebesar bumi pun dosa kamu, tapi Allah Maha Rahman Rahim. Ketika mau bertobat, Allah ampuni semuanya.
Jadi kalau kamu melihat orang pemabuk, peminum, doakan semoga bertobat. Jangan cap siapa tahu di akhirnya nanti husnul khoti. Doakan saja ya, semoga bertobat. Selanjutnya ya menyibukkan hal yang positif, olahraga, sholat, belajar, yang positif, ngaji dan segala macam. Lanjut. Menjaga pergaulan, ya. Ingat, kalau kamu berteman, ya merokok. Lihatlah, kalau kamu ada anak-anak nongkrong di pinggir-pinggir ini, kalau itu tidak ada gunanya, jangan ikut nongkrong. Mending kamu di rumah belajar. Lanjut. Tingkatkan iman dan kamu tidak sholat. Ya. Imtak itu memang takwa. Kamu tidak sholat. Kalau kamu sholat karena ada orang tua, engkau sholat takut kiri bapak ibu. Aku mau sholat, takut dimarahin bapak ibu. Ketika bapak ibu kamu tidak ada, kamu tidak akan sholat karena tidak ada bapak ibu. Tapi kalau imtakmu ada dalam hati, meskipun tidak ada bapak ibu, tidak ada guru, tidak ada siapa-siapa, tapi dia tahu Allah yang ada, yang melihat kamu, yang mencatat kamu akan sholat. Itulah imtak. Lanjut. Ya. Selanjutnya setelah miras adalah nafsa, narkotika. Inilah contohnya. Lanjut. Ini narkotika ya. Ada bentuk daun, ada bentuk serbuk. Narkotika menyebabkan penurunan kesadaran. Kamu sadar, sekarang sadar kan? 1 tambah 1 2 kan? Ya. Ketika kamu makan ini, kesadaran kamu akan tanya polisi, hitung tambah hitung, tanya jam 2. Hitung tambah hitung, itu kesadaran kamu Lanjut. Menghilangkan rasa nyeri. Nah, salah satu efek yang dicari oleh orang pengguna narkotika, bekna teka epokol, esilet, tak akan merasakan Ini obat yang digunakan ketika operasi. Narkoba itu digunakan oleh dokter untuk orang sedang mau operasi. Kamu ketika disek-sek tak akan merasakan sakit karena pakai narkoba. Tidak tahu, dokter yang tahu. Yang penting pakai narkoba, menghilangkan rasa sakit. Jadi benar tegak sek-sek tak rasa. Lanjut. Jadi benar tegak nginom jeri ya pas nyongsep ka curang teras aja lah. Itu. Contohnya ganja dan kokain. Mana yang ganja? Ya bagus, daun. Ini kamu kalau dikasih daun seperti ini, bentuknya persis, jangan itu ganja. Ini dulu banyak ganja ini dulu di Aceh dulu. Banyak ini kebun. Banyak. Tidak tahu kalau di sini. Di sini biasanya diselundupkan dalam bentuk kering. Seperti teh, tembakau dibungkus, itu biasanya dipakai ngerokok, kayak ngerokok. Cara makainya ngerokok. Kalau ini kokain ini bisa diserguk hirup terus disuntik bisa kayak gini. Efeknya ya seperti bukan pusing, katanya make itu seperti orang bahagia, melayang, pokoknya sandi otang elang, rasa otangnya elang, tenang, tapi sebentar. Habis itu dia posang nyari obat ini lagi. Harganya mahal. Kalau tidak punya uang, ininya disek-sek. Karena tidak punya uang. Di sininya 1 bulan masih ada narkobanya di dalam darah kalian. Jadi untuk memakannya lagi, sek-sek, sep-sep. Nanti habis sek-sek, sep-sep lagi. Itu. Lanjut. Diskotoprika, lanjut. Zat bukan narkotika. Beda. Lanjut.
Bekerja di sistem saraf pusat. Lanjut. Manipulan ketagihan. Lanjut. Contohnya sabu-sabu dan ekstasi. Lanjut. Lanjut. Nah, mana yang sabu-sabu? Ini. Dari mana tahu? Sering lihat di TV. Ya. Kalau ini? Iya, ekstasi. Kalau kamu dikasih kayak gini permen, bukan permen. Ini narkoba. Narkoba, bukan sabun. Bentuknya kayak gini. Ini yang susah dideteksi. Yang susah dideteksi anak-anak kecil dikasih permen, ini permen. Itu awan mulanya memancing mereka kecanduan terhadap narkoba. Sudah kecanduan. Mana mak kak permennya lagi? Kok enak ya? Kasih lagi. Mana lagi kak? Akhirnya lama-lama kecanduan. Beli dong sekarang nggak gratis. Berapa harganya? 1 juta, 2 juta. Tidak punya uang. Aduh gak punya uang. Ya gak usah beli. Akhirnya dia bagaimana ya caranya aku beli narkoba? Curi sepeda motor, ngerampok orang di jalan, curi uang di bank, segala macam. Untuk mendapatkan ini. Karena kalau sudah tidak mati ini dia posang. Bingung. Lanjut. Zat adiktif. Bukan narkotika, bukan psikotropika. Apa itu? Lanjut. Ketergantungan juga. Lanjut. Contohnya lem. Ya. Lanjut. Nah. Contohnya. Ini kalau orang tidak punya uang beli narkoba, dia beli lem. Hidup. Gini. Bensin bisa. Dihirup tuh. Gitu. Itu. Nah. Lanjut. Lanjut. Menghambat kerja otak. Terus halusinasi. Stop. Halusinasi. Halusinasi. Ini yang bahaya. Kamu seperti berjalan di awan katanya. Kamu berasa ada di surga. Itu halusinasinya. Aku bagaikan melayang di istana. Itu halusinasinya. Lanjut. Gangguan saraf. Saraf. Otak. Kamu gerak saraf. Kamu dicubit sakit saraf. Panas dingin saraf. Tapi kalau sudah gangguan saraf. Eosper tak panas. Etobi tak sakit. Sarafnya terganggu. Tekak loka tak sakit. Itu gangguan saraf. Lanjut. Depresi. Gitu depresi. Stres. Akhirnya bunuh diri. Pokoknya apalah, menyakiti dirinya depresi. Lanjut. Penurunan HIV. Karena dia pakai suntik, suntiknya kena orang yang kena HIV, diganti temannya, dipinjam suntikan, pindah. HIV ini gak bisa disembuhkan. Kalau orang kena ini nunggu kematian, kekebalan tubuhnya diserang. Ini HIV biasanya menyerang orang yang sering hubungan seks bebas, bukan suami istri. Ke tempat pelacuran, berzina, gonta-ganti pasangan, berganti pasangan, kena penyakit ini, dia pencandu narkoba, suntiknya dipinjam oleh kamu, disuntikkan tes pindah virusnya. Padahal kamu tidak melakukan hubungan seks. Tapi karena suntiknya dipinjam, kena. Iya sama HIV AIDS tuh. Di Sepudi ada orang yang kena itu, meninggal. Lanjut. Nah, inilah kumpulan hadis tentang larangan khamr, narkoba. Setiap Rasulullah bersabda, setiap minuman yang memabukkan itu
Dan di sisi Allah itu ada perjanjian bagi orang yang minum minuman mabukan, yaitu Allah akan memberikan minuman tinatul kobal. Ya Rasulullah, apa itu tinatul kobal? Rasulullah bersabda, yaitu keringatnya ahli neraka atau perasaan ahli neraka. Pelona orang neraka rua. Ipa kumpul, ipa ye minum. Nana bisa. Lanjut. Nah ini. Barang siapa minum khamr, maka Allah akan berikan minum dia air panas neraka jahan. Lanjut. Kunci dari segala kejahatan. Contohnya ya. Ketika kamu minum khamr, mabuk, dia bisa mencuri, bisa berzina, bisa membunuh orang, dan segala macam kejahatan dia lakukan karena dia mabuk. Orang mabuk akalnya sudah tidak berfungsi. Yang berfungsi nafsunya. Akalnya tidak, makanya dilarang oleh Allah. Akalnya tak fungsi sudah kalau sudah mabuk. Bisa melakukan kunci segala kejahatan. Bisa membunuh, bisa berzina, bisa merampok, dan segala macam kejahatan bisa dilakukan. Lanjut. Ya, 10 orang sama-sama Allah melaknatnya. Pertama, orang yang memeras, yang membuat khamr, si akabai. Yang minta atau menerima diperaskan amr, atau yang minta alkoholnya, pembelinya bisa. Orang yang diantarkan khamr, pengantarnya sing ibuna bisa. Yang memberikan khamr, si abri, yang menjual, terus yang makan dari uang khamr, yang menjual khamr itu, yang membeli khamr, dan orang yang dibelikan, semua Allah laknat. Si akoboy, si ngateraki, si ajual. Tidak tahu, tidak masalah, tidak dosa, karena mereka tidak tahu. Kalau sudah tahu itu khamr, sudah tahu itu alkohol, ya untuk minta tolong ateraki karuah jenda. Ya, kalau sudah itu alkohol. Lanjut. Golongan, 3 golongan tidak akan masuk surga. Peminum khamr, orang yang memutuskan tali persaudaraan, dan orang yang membenarkan sihir. Ya, itu yang terakhir. Apa yang terakhir? Pertama, memakai sutra. Laki-laki tidak boleh memakai sutra. Kalau perempuan boleh. Sutra itu bahan kain termahal, terbuat dari ulat sutra. Kepompong surat ulat sutra bisa dibuat baju, jilbab. Kalau orang itu sarung sutra itu nggak boleh. Dah bukan. Ya. Laki-laki teroka lelaki, bebini teroka bebi. Seperti kaum apa? Nabi apa? Kisahnya Nabi apa? Nabi Lut. Nabi Lut adalah kaum homo dan lesbi, si lelaki pada lelaki nah, bebini pada bebini nah. Nabi Lut sudah dilarang, tidak boleh. Buat lelaki kau tu teroka bebini kau tu teroka lelaki. Takun kaumnya Nabi Lut ditolak, hanya Allah mengirimkan azab waktu itu sampai sekarang ada. Kaumnya Nabi Lut sekarang kena azab ada, menjadi batu. Kamu googling di internet, cari kaum Sodom, kaum Nabi Lut. Kamu googling di internet, kamu akan mengetahui bahwa kaumnya Nabi Lut jadi batu ketika melakukan perzinahan sama laki-lakinya, sama perempuannya. Jadi batu.
Sampai sekarang ada. Lanjut. Terima kasih, lanjut. Ya. Ya. Ada pertanyaan? Hah? Ada. Kira-kira apa yang dapat kamu ambil pelajaran? Menghindari larangan. Ada 3 ya, tidak merokok, tidak minum minuman keras, tidak pakai nafsa. Caranya apa? Menghindari Bergaul. Tidak bergaul dengan ya. Ya. Iya, terima kasih, Pak. Itu kalau minum khamr, itu di hadis Nabi 40 hari sholatnya gak diterima. Pak, enaknya habis PJOK ini biar sekolah. Keratindeng tidak apa-apa, tapi kalau kebiasaan gak bagus. Hah? Ya tidak apa-apa, jangan keseringan. Itu akan mengaruh ke jantung, ginjal, keratindeng, ginjal, jantung. Ya sudah, sekian dari Pak Dhani, semoga bermanfaat. Pak, yang penting Pak Dhani sudah menyampaikan, nanti di akhirat Pak Dhani sudah lepas tanggung jawab terhadap kalian. Seumpama nanti kalian ada yang make apa, yang penting Pak Dhani sudah menyampaikan. Setelah itu tanggung jawab kalian masing-masing. Kalau Pak Dhani nggak menyampaikan, terus kamu minum, saya tak tahu Pak, guru saya nggak kasih tahu, Pak Dhani kena dosa. Saya dulu minum khamr, saya dulu berzina, saya dulu narkoba, karena saya tidak tahu, tidak mengajarkan. Orang tua saya tidak mengajarkan, guru saya tidak mengajarkan. Orang tua gurunya kena. Ya, Pak Dhani sudah ngajari. Pak, saya diajarkan sama Pak Dhani guru, sama orang tua belum. Orang tuanya capok. Ya kan? Kemudian kamu tidak sholat, orang tua saya gak ngajarin, gak nyuruh saya ngaji, gak suruh ngaji sholat, orang tua saya capok. Tapi kalau sudah orang tua menyuruh, kamu tidak melaksanakan, itu lepas tangan, sudah tuh. Iya, kamu sama teman, ya, sama teman ya, tugas sama teman. Ada salah satu teman kamu minum. Kamu punya 3, ya. 3 perbuatan yang kamu bisa lakukan. Pertama, cegah dengan tangannya. Mau minum, kala putola cek minum. Muntako, engkau tako. Ucap dengan mulut. Lah cek minum jeda karena haram. Muntako gian, duen ngalak tananga tak bisa, dengan ucapkan tak bisa. Atena senolak. Itu haram, bukan iya. Engkau tapit ngalah ata kok ngucap ata kok tinara engkau sepenting jira haram engkau nyingla ata itu selemah-lemahnya iman, ya kan? Kalau kamu sudah tangannya tak bisa, mulutnya tidak bisa melarang, atena iya kia oh dermatena oh iya njek jira nyaman kia dosa kia ya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.